Nah, tapi pas seiring berjalannya waktu, proses menuju ke pendewasaan, ternyata yang paling penting itu adalah belajar dari pengalaman sih Kak. Guru juga penting, tapi ternyata belajar dari pengalaman itu lebih penting karena itu lebih kita bisa lebih tahu bagaimana diri kita sendiri, bagaimana kesalahan, dan kita bisa mengevaluasi dengan baik. Secara tidak langsung juga ketika aku memiliki pondasi dalam pendidikan informalnya baik, juga secara tidak langsung ke pendidikan formalnya juga aku terbiasa untuk lebih aware juga sih Kak. Kalau kitanya punya self controlnya sendiri, bagaimana boundaries kita terhadap suatu hal, aku rasa di lingkungan atau di hal apapun kita bisa beradaptasi dengan baik sih Kak. 60% of teenagers feel uncertain about their life purpose. 45% of young adults experience a drop in motivation. 70% of college students struggle to build personal branding. 50% of youth need a mentor for personal development. We've heard these voices, but from these concerns, we decided to act. To help you overcome the challenges within yourself. To be there as you grow with us. Welcome to our segment. Halo, selamat datang di Tetap Berjalan, di mana ini merupakan platform media digital yang bantu kamu yang sedang kesulitan mencari jati diri. Melalui apa? Melalui self-development. Media ini hadir karena banyak sekali fenomena-fenomena anak muda yang bingung mungkin ya untuk tujuannya mau kemana sih ke depannya. Nah, di podcast ke-10 kali ini, gak kerasa ya, ke-10 kali ini kita akan membawakan The Education You Didn't Get in School, atau pendidikan yang tidak kita dapatkan di sekolah. Ternyata banyak banget pendidikan yang kita tidak dapatkan di sekolah, dan mungkin kalau misalnya kita lihat tuh sudut pandang pendidikan gak hanya soal guru, gak hanya soal nilai, gak hanya soal ujian kali ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari berbagai aspek luas, ternyata pendidikan itu sangat bercabang sekali gitu. Nah, di podcast kali ini aku gak sendirian tentunya. Kalau sendirian takut ya. Jadi aku berdua aja sama Kak Rafa. Kak Rafa. Berarti aku panggil Kak? Boleh Kak Rafa aja. Mungkin teman perjalanan pengen kenalan lebih dalam nih sama Kak Rafa, boleh kali deskripsikan dirinya dan kenapa nih bisa datang di sini sebagai narasumber pendidikan yang fokusnya gitu. Oke, semuanya, halo, perkenalkan, nama aku Rafa Fauzia Nurrahmani. Aku merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pajajaran dengan jurusan aku Administrasi Keuangan Publik. Dan mungkin kalau aku boleh menebak ya Kak, kenapa salah satu alasan Kakak bisa menginvite aku ke sini, mungkin karena aku juga di sini alhamdulillah merupakan seorang mojang Kota Bandung, dan juga sekarang juga lagi menjabat sebagai mojang Provinsi Jawa Barat. Keren banget ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya aku langsung ke topik pembicaraan kita, kan itu kaum mojang itu nggak selama di dalamnya pendidikan yang bener. Formal kali ya. Dan aku pengen nanya nih sebelumnya, menurut Kakak bagaimana sih pendidikan informal itu? Menurut aku kalau pendidikan informal itu suatu pendidikan di luar kelas ya Kak. Mungkin kalau kita dari TK, SD, SMP, mungkin sampai perkuliahan juga kita tuh lebih sering di pendidikan formal, di mana berfokus pada nilai dan juga tugas kita. Mungkin kalau pendidikan informal ini lebih bagaimana kita membangun karakter kita sih Kak. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita bisa melihat sudut pandang orang lain, dan bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan. Gitu. Tapi Kakak ini tipikal orang yang belajar saat orang ngasih tahu aja Kak, atau ngulik-ngulik sendiri nih? Oke, kalau aku kebetulan tipe orang yang ingin selalu belajar sendiri sih Kak. Mungkin awalnya juga aku penasaran dulu, aku nanya dulu nih ke temen aku. Misal sekarang tuh kan aku di jurusan keuangan nih Kak. Cuma aku tuh lagi belajar tentang coding IT. Karena aku rasa kalau misalkan makin canggih gitu teknologi sekarang, jadi aku harus bisa beradaptasi. Jadi aku coba belajar sendiri gimana coding, pemrograman, dan juga kayak belajar dari Python dan hal lainnya. Dan di situ juga aku dimulai dari nanya dulu ke temen nih, yang temen yang udah expertise dalam hal itu. Setelah itu karena mereka juga mungkin punya kesibukan, gak mungkin aku tanya-tanya terus, jadi aku belajar sendiri sih Kak. Tapi jauh banget ya dari keuangan dan coding. Itu sulit gak sih kalau misalnya kita belajar hal yang memang bukan interest kali ya, yang fokusnya kita, itu sulit gak sih? Mungkin awalnya sulit sih Kak, karena bener-bener kalau misalnya kayak belajar coding itu tuh kayak unfamiliar banget ya aku, karena kan biasanya kalau keuangan ya
akuntansi, manajemen keuangan, dan waktu belajar coding itu aku bener-bener dari nol. Jadi aku bener-bener belajar dari dasarnya terlebih dahulu. Jadi aku juga coba belajar dari YouTube. Terus kalau misalkan udah mumpuni, aku coba ikut certification tentang data analis atau berhubungan dengan pemrograman sih Kak, kayak gitu. Jadi menjurus lagi terus. Iya, cuma ya karena secara pendidikan formalnya aku ngambilnya keuangan kalau di perkuliahannya, tapi aku mencoba mencari hal baru karena ketika aku riset lagi kalau keuangan itu sebenarnya berhubungan juga sama data dan analisis. Jadi aku berpikir kalau misalkan aku belajar hal lain seperti pemrograman itu bakal jadi nilai plus juga buat aku gitu. Iya Seperti sih, itu. betul. Iya. Tapi menurut kakak sendiri kalau pendidikan tradisional atau misalnya pendidikan yang memang bersumbernya tuh dari guru, terus biasanya kan dulu mah kalau anak-anak dulu tuh kalau misalnya guru yang ngomong langsung nurut. Iya, benar. Sebenarnya itu efektif gak sih? Kalau buat aku sendiri mungkin aku bakal cerita based on experience saja ya Kak. Kalau dibilang efektif mungkin, tapi hanya bersifat sementara gitu loh Kak. Jadi jangka pendek kalau aku pribadi ngerasainnya. Karena mungkin kalau misalkan mau ujian, guru pasti nge-reminder, ayo belajar besok ujian biar nilainya bagus gitu. Nah tapi pas seiring berjalannya waktu, proses menuju ke pendewasaan, ternyata yang paling penting itu adalah belajar dari pengalaman sih Kak. Guru juga penting, tapi ternyata belajar dari pengalaman itu lebih penting karena itu lebih kita bisa lebih tahu bagaimana diri kita sendiri, bagaimana kesalahan, dan kita bisa mengevaluasi dengan baik kayak gitu. Jadi sih Kak. Iya, benar. Nah kalau misalnya kalau kakak kan sering nih belajar yang mungkin jauh dari ranah keuangan itu kan, otomatis kakak juga sering beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda langsung. Iya benar. Nah itu gimana kakak beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda itu biar jadi satu jalan dengan kakak itu gimana sih? Mungkin kalau misalkan tadi kan aku sempat menyinggung kalau aku belajar lagi tentang pemrograman, tapi kalau itu aku belajarnya secara online aja. Dan mungkin aku bakal ceritain satu hal lain, yaitu sebagai mojang ya Kak, dimana mojang ini sebenarnya banyak banget yang aku pelajari karena di sini juga aku belajar tentang budaya dan juga tentang sejarah di kota atau di provinsi masing-masing. Dan di sini aku cara beradaptasinya yang pertama tentunya aku melihat atau belajar dari yang lebih expertise daripada aku. Karena kalau di Mojang Jajaka sendiri kita punya senior yang emang saling bahu-membahu ya Kak. Jadi kalau misalkan aku bingung tentang suatu hal aku bisa nanya. Dan yang kedua juga aku belajar selagi sih Kak sendiri. Karena kalau misalkan udah dapet inputnya nih Kak dari senior-senior juga, aku bisa lebih menggali lagi apa aja yang perlu harus dipelajari kayak gitu sih Kak. Jadi pertama belajar dari orang lain, dan kedua mencari dari diri sendiri dan belajar dari internet. Wajib ya kalau kita kepoan itu wajib banget sih Kak. Dan kalau misalnya pendidikan non formal itu sebenarnya dampaknya besar gak sih untuk kita? Kalau dari aku sendiri tuh sangat besar sih Kak. Jadi kalau misalkan balik lagi karena ini sesuai dengan pengalaman aku aja ya Kak. Aku tuh dulu waktu mungkin SMP terbilang orang yang gak percaya diri sama sekali, kayak buat ngomong kayak ini aja sangat deg-degan gitu Kak waktu dulu. Tapi akhirnya aku keluar dari zona nyaman aku. Akhirnya diajak nih buat ikut Mojang Kota Bandung, dan di situ ternyata banyak banget pengalaman yang aku dapetin, kayak bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara untuk memecahkan permasalahan. Dan dari situ aku merasa kalau pendidikan informal di luar kelas itu sangat penting sih Kak, karena kita juga bisa belajar dari perspektif banyak hal, nggak hanya dari buku ataupun teori yang diajarkan kepada kita secara textbook Kak sih. Iya sih, tapi menurut kakak yang paling penting itu sebenarnya dua-duanya penting ya. Tapi dari sudut pandang kakak itu yang paling penting informal atau formal sih? Sebenarnya kalau aku pribadi keduanya benar sih Kak penting. Cuma kalau boleh milih salah satu itu yang paling penting tuh informal sih Kak. Karena mungkin ada sebagian orang yang bisa mencari kalau di pendidikan formal itu juga sebenarnya banyak hal-hal yang bisa diperdalami. Tapi aku merasa kalau buat aku pribadi informal itu yang paling berpengaruh. Ketika aku berorganisasi, ketika aku juga ikut kayak kompetisi, itu benar-benar secara mental aku juga terbantu. Aku bisa lebih percaya diri, juga lebih bisa
lebih bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin sekarang lebih nggak stabil ya Kak. Dan juga secara tidak langsung juga ketika aku memiliki pondasi dalam pendidikan informalnya baik, juga secara tidak langsung ke pendidikan formalnya juga aku terbiasa untuk lebih aware juga sih Kak. Karena misalkan kalau dari pendidikan informal ini aku lebih tahu caranya berkomunikasi yang baik. Nah, ketika mungkin nanti kalau di kelas aku presentasi, itu kan salah satu pendidikan formal juga ya untuk penilaian kelas, itu tuh lebih percaya diri. Jadi kayak punya kesinambungan gitu loh Kak. Yang aku rasakan sekarang. Oh, jadi lebih banyak pelajaran tuh dari informal. Iya, kalau aku tapi kan kalau informal sendiri yang jadi guru itu diri kita sendiri. Iya, benar. Jadi otomatis kalau misalnya ada salah itu kadang jadi susah nih majunya lagi susah. Nah, gimana cara Kakak keluar dari kesalahan yang Kakak buat itu sih? Soalnya kan kalau balik lagi informal itu gak ada yang mendampingi kita kali ya. Karena kan formal pasti ada gurunya. Nah, kalau informal kita bingung, kayak errornya juga ada di kita gitu. Nah, cara Kakak keluar dari itu gimana sih? Mungkin kalau caranya yang pertama juga merefleksikan diri sendiri ya Kak. Kayak pasti merenung, mengevaluasi apa yang menjadi kesalahan yang aku perbuat. Dan mungkin tentunya aku merasa walaupun di pendidikan formal atau informal kita butuh feedback dari orang lain. Jadi ketika aku udah mengetahui kesalahan aku juga mencoba bertanya mungkin kepada orang tua, kepada teman, dan juga kepada senior kalau di Mojang Jajaka, apa kesalahan aku, karena aku merasa kritik itu yang membangun kepribadian aku sih Kak sekarang. Walaupun maksudnya kan namanya juga manusia Kak, jauh dari kesalahan. Jadi ketika aku dapat feedback dari orang lain juga aku bisa mengcombine dengan hasil evaluasi diri aku sendiri sih Kak, kayak gitu. Jadi itu salah satu cara untuk aku keluar dari rasa itu sih Kak. Gitu. Berarti selain informal aja lingkungannya juga sangat mendukung ya. Tapi kalau misalnya kita ada di lingkungan yang memang kurang untuk mendukung kita ke hal yang positif, apakah masih bisa nggak sih kita ada di yang positif gitu terus, jadi memperbaiki diri kita itu gimana sih Kak? Oke, kalau aku sendiri pasti karena kita nggak bisa mengontrol faktor eksternal ya Kak, karena kan lingkungan salah satu faktor eksternal. Jadi satu-satunya cara yaitu mengontrol diri kita sendiri sih Kak, karena walaupun kita berada di lingkungan apapun, kalau kitanya punya self controlnya sendiri, bagaimana boundaries kita terhadap suatu hal, aku rasa di lingkungan atau di hal apapun kita bisa beradaptasi dengan baik sih Kak. Tapi ada nggak sih salah satu kayak fenomena pengalaman kali ya yang bikin ngubah perspektif Kakak kalau ini nih informal tuh lebih penting sih daripada yang lain, atau informal tuh lebih terpengaruh tuh aku dari informal? Ada nggak sih pengalaman yang buat merubah perspektif Kakak itu? Ya, pertama mungkin kalau aku flashback lagi ya Kak. Jadi aku tuh kan angkatan 2020. Jadi kalau di zaman Kakak masih UTBK nggak sih Kak? Kalau SBMPTN masih ya. Ya, aku juga waktu itu UTBK. Sebenarnya jurusan yang aku pengenin tuh kedokteran. Ya, melenceng banget sih keuangan sebenarnya. Iya. Jadi waktu itu aku coba kedokteran berkali-kali. Tapi dulu aku tipe orang yang bahasanya mah kekeh kalau Sunda mah Kak. Jadi pengennya tuh cuma ke universitas tersebut gitu kedokterannya. Nah, akhirnya nggak masuk. Aku coba berarti 2 tahun sampai 2022, dari 2020 sampai 2022 coba UTBK lagi, ambil jurusan yang sama dan univ yang sama, tetap tidak masuk. Dan di situ aku pernah feel down sih Kak, kayak pasti itu kan kayak cita-cita dari kecil, tapi karena sifat aku yang keras kepala pengennya di univ itu jadi bumerang ke diri aku sendiri. Dan aku sempet turun IPK-nya waktu awal-awal. Iya, karena waktu aku ngejar kedokteran aku juga langsung kuliah juga di keuangan di Unpad. Ya, berbarengan. Jadi emang memanage waktunya itu agak sulit ya Kak, karena waktu itu bener-bener hektik dan lagi COVID. Nah, akhirnya aku pernah feel down dan kayak ngerasa aku tuh gak bisa meraih cita-cita aku, kayak jadi insecure aja. Cuma seiring berjalannya waktu, ketika aku merenung ya Kak, ternyata aku juga masih bisa untuk nge-achieve suatu hal selain dokter. Karena sebenarnya tujuan aku pengen jadi dokter, aku tuh pengen menolong orang sih Kak. Ya,
Ya tujuannya sangat mulia lah, tapi itu emang bener-bener cita-cita dari lahir kayak gitu, kayak pengen ngebantu orang. Nah terus akhirnya aku mikir apa ya yang aku bisa lakuin biar bisa aku tuh meng-achieve tujuan aku untuk membantu orang tapi nggak jadi dokter. Dan akhirnya aku ikut Mojang Jejaka Kota Bandung dan alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk menjadi juara juga dan mewakili di tingkat provinsi. Dan di situ mungkin aku merasa kalau Mojang Jejaka ini masuk ke pendidikan informal ya Kak, karena di luar dari akademik, aku di sini banyak banget belajar, bener-bener banyak banget belajar sih. Dari aku tuh dulu bener-bener gak bisa ngomong sama sekali karena aku tuh deg-degan, takut salah ngomong, takut nervous banget. Dan terus ketika aku juga tampil di depan umum karena kan kalau misalkan Mojang Jejaka kita berkomunikasi dengan banyak orang ya Kak, itu juga berbagai tipe gitu Kak. Bisa kita ke duta besar, bisa ke budayawan. Jadi benar-benar bervariasi dan di situ secara tidak langsung juga aku ngerasa banyak perubahan yang terjadi di diri aku Kak. Aku bisa lebih percaya diri dan juga aku lebih bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Jadi kalau buat aku pribadi pendidikan informal ini yang benar-benar membantu aku untuk menunjang juga pendidikan formalnya. Jadi karena kayak tadi aku bilang Kak sama-sama ini pendidikan formal dan informal berkegantungan gitu loh Kak. Jadi kalau aku ketika pendidikan informal aku baik, secara tidak langsung pendidikan formal aku juga membaik juga Kak, karena aku lebih bisa menerima, terus lebih bisa percaya diri. Jadi secara tidak langsung ke pendidikan formalnya juga aku bisa lebih percaya diri buat nge-achieve kayak nilai bagus, terus kayak nilai ujian yang bagus dan juga IPK yang bagus kayak gitu. Gitu. Berarti sebelum jadi Mojang itu Kakak ada orang yang insecure. Ya bener Kak. Gitu ya. Tapi untuk keluar dari zona itu gimana? Soalnya kan susah banget ya kalau kita keluar dari zona insecure itu sangat males menghambat gitu ke depannya. Nah itu kalau Kakak gimana sampai orang-orang tuh tahu Kakak, kenal Kakak, bahkan public speaking di depan orang-orang itu kan sulit banget. Ya, sulit banget sih Kak. Sekarang juga masih belajar. Kalau aku caranya yang pertama juga susah sih Kak. Sebenarnya aku juga butuh waktu tentunya untuk bisa percaya diri seperti sekarang. Jadi yang hal aku lakukan yaitu yang pertama merefleksi diri sendiri. Aku sering banget me time Kak. Kayak aku tuh kadang suka mengevaluasi apa aja ya kesalahan aku, apa aja yang harus aku perbaiki. Lalu yang kedua juga support dari teman-teman sih Kak. Itu paling penting, support dari keluarga, teman-teman dan juga para senior. Karena waktu itu juga aku tuh benar-benar gak percaya diri. Karena kadang sih Kak suka kalau ngerasa gak pantas gitu mendapatkan suatu hal kayak gitu. Dan dari support dan juga aku juga minta doa ke orang tua. Ternyata itu benar-benar works di aku. Sebenarnya perubahan itu secara tidak sadar sih Kak. Aku juga nggak sadar aku tuh ternyata sekarang udah lebih percaya diri gitu. Tapi mungkin yang bisa aku rasakan apa yang aku lakukan yaitu yang pertama aku merefleksi diri sendiri, terus aku juga berteman dengan banyak orang. Jadi banyak orang yang juga yang support. Aku bisa melihat dari berbagai sudut pandang dan di situ aku bisa membuat conclusion kalau misalkan hal-hal tersebut itu membuat aku lebih percaya diri dan seperti sekarang sih Kak. Jadi lebih mengenal diri sendiri. Iya, mengenal diri sendiri. Ya, kalau itu proses mengenal diri sendirinya juga apakah pasti gak gampang sih ya, tapi apa fase yang awal nih aku sebenarnya ini kurang kenal diri aku sendiri nih, ternyata aku banyak sekali positifnya, banyak sekali benefitnya untuk orang-orang. Itu gimana sih Kak cara Kakak mengenal awalnya? Mungkin awalnya itu pertama karena disadarin dulu sama teman-teman sih Kak. Karena aku benar-benar punya tingkat kepercayaan dirinya yang sangat-sangat rendah waktu dulu. Pertama teman-teman aku suka bilang ternyata kamu gak kayak gini loh Raf. Kamu tuh kayak misalnya kamu tuh percaya diri tapi kamu aja takut. Nah setelah aku dapat feedback, aku coba merenung juga yang tadi aku bilang, aku coba belajar lagi. Oh ternyata aku tuh punya potensi juga gitu, karena semua orang juga sebenarnya punya kekurangan dan kelebihan, dan aku
kurang cepat aja untuk menyadari itu. Jadi mungkin satu hal yang aku ketahui yaitu adanya feedback sih Kak. Karena feedback itu benar-benar ngedevelop aku gitu. Nah kalau misalnya nih, karena kakak kan memang dari aku lihat ini dari awal memang banyak takutnya sekali kan. Nah cara kakak menciptakan safe space safe place kakak itu kayak gimana sih? Karena kan kalau takut itu yang harus menyelesaikan dan membereskan ketakutan itu kita sendiri kan. Nah kalau kakak itu caranya gimana sih? Kalau buat membangun safe space itu tentunya aku membuat aturan buat diri aku sendiri, buat rules. Jadi kayak misalkan aku coba me time tuh kayak bahasanya kalau anak zaman sekarang healingnya aku gitu loh Kak. Nah dari situ ketika aku me time, ketika aku sendiri gitu, nggak bertemu dengan teman-teman, aku tuh menyadari banyak hal gitu, kayak ternyata banyak harus diperbaiki. Terus juga tentunya main sama teman-teman sih Kak, karena main sama teman-teman itu salah satu hal yang bikin aku nyaman dan mungkin walaupun gak sendiri tapi itu menjadi safe space aku sih Kak, dengan bertemu dengan banyak orang tuh. Karena aku bisa belajar dari banyak hal, perspektif banyak hal. Jadi kayak aku merasa seneng dan ini aja sih Kak, merasa safe gitu. Berarti kalau misalnya aku rangkum ya teman-teman, ternyata informal juga memang sangat penting sekali ya teman-teman, untuk menjadi peran yang memang untuk berkembang meningkatkan kepercayaan diri dan aku lihat juga Kak Rafa memang banyak sekali informalnya yang bermain gitu ya di dirinya kayak gitu daripada formalnya. Tapi kan kalau misalnya aku mention lagi jauh banget kan ya dari formalnya ke informalnya tuh, public speaking di keuangan diajarin lebih dalam gitu nggak sih? Kalau dari segi mata kuliah sih enggak ya Kak, enggak diajarin. Karena ya emang fokusnya ya udah kayak ngitung neraca yang emang fokus di keuangan aja. Jadi satu-satu hal yang untuk belajar kayak public speaking misalkan tuh di luar dari kampus sih Kak. Kayak gitu, makanya aku ikut Mojang Jejaka. Tapi kalau di kampus aktif organisasi juga Kak atau? Ya aku aktif di kampus dan di luar kampus, tapi aku lebih banyak aktif di luar kampus sih Kak. Kalau di kampus aku gak terlalu aktif banget, tapi ikut beberapa organisasi. Cuma aku lebih senengnya di luar kampus karena aku seneng kalau misalkan kayak berteman sama yang beda univ gitu loh Kak. Jadi kayak banyak banget ya. Referensinya juga banyak, sudut pandangnya banyak gitu ya. Nah mungkin teman-teman boleh dong Kak spill apa, ada gak sih pesan untuk teman perjalanan yang lagi nonton di podcast ini, untuk yang masih takut, masih bingung milih formal atau informal yang difokuskannya, boleh dong spill gitu. Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya informal dan formal itu adalah dua-dua pendidikan yang penting. Akan tetapi juga teman-teman juga harus bisa menentukan fokus dan goalsnya masing-masing apabila tetap ingin informal ataupun formal. Tapi pesan dari aku ya Kak, mungkin teman-teman juga bisa lebih banyak belajar dan memperdalam apa aja sih sebenarnya pendidikan formal atau informal. Karena dari aku pribadi pendidikan informal juga ini sangat penting karena bakal berkesinambungan dengan secara diri sendiri sih Kak, seperti itu. Betul, sebelum Kak Rafa menjadi Kak Rafa sekarang juga ada Kak Rafa yang pemalu. Iya benar, pemalu banget Kak. Iya, jadi semua berproses ya. Iya, semua ada prosesnya, nikmati aja. Walau sakit, walau berat. Iya benar. Ya kan? Oke, mungkin untuk podcast kali ini segitu aja, sedih ya. Segitu aja karena kita juga nggak berhenti di podcast saat ini aja. Jadi selanjutnya juga ada pembahasan yang memang pasti relate banget sama teman perjalanan di rumah. Dan Kak Rafa boleh dong spill media sosialnya? Oke, boleh banget. Boleh Instagram aku Rafa Fauzia dan boleh di LinkedIn. Itu penting juga sekarang Rafa Fauzia Nurrahmani. Oke, jadi kalau misalnya mau tanya-tanya boleh ya? Boleh banget dong Kak. Oke, sekian dari kami. Mungkin Kak. Tetap berjalan, temukan dirimu, teruskan perjalanan. Bye-bye. 60% of teenagers feel uncertain about their life purpose. 45 of young adults experience a drop in motivation. 70 of college students struggle to build personal branding. 50 of youth need a mentor for personal development. We've heard these voices, but from these concerns, we decided to act. To help you overcome the challenges within yourself. To be there as you grow with us. Welcome to our segment.